Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Eva 3B yang solehah, yang insya Allah selalu dirindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berharap semoga kondisi kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis 28 Januari 2021, kita bertemu lagi dan melaksanakan kegiatan belajar. Insya Allah hari ini masih di subtema 2 dan pembahasan hari ini berkaitan dengan cuaca ekstrim. Baik anak-anak, sambil Ibu review kembali, sambil Ibu ulangi kembali materi yang sebelumnya. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat atau cepat berganti. Contohnya, saat pagi hari cuaca tampak cerah, namun pada siang hari langit tampak berawan. Kemudian pada sore hari hujan deras pun turun. Nah, cuaca yang berganti-ganti ini kita kenal sebagai perubahan cuaca. Nah, salah satu bentuk dari perubahan cuaca adalah cuaca ekstrim. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui tentang cuaca ekstrim dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui penyebab terjadinya cuaca ekstrim dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui cara menghadapi cuaca ekstrim dengan benar. Baik, sekarang kita akan membahas tentang cuaca ekstrim. Apa itu cuaca ekstrim? Jadi, cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal sehingga dapat menimbulkan bencana. Misalnya, hujan yang terus-menerus tidak ada hentinya. Kemudian kekeringan yang panjang sehingga dapat menimbulkan kekurangan air ataupun bencana kebakaran hutan. Nah, itu disebut dengan cuaca ekstrim. Nah, contoh lainnya ada hujan lebat, hujan es, badai, kemudian kekeringan, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Nah, penyebabnya yang pertama adalah bahan buangan atau limbah yang berasal dari rumah atau limbah yang berasal dari pabrik. Kemudian polusi atau pencemaran, meningkatnya kendaraan bermotor, peningkatan industri dan bertambahnya penduduk. Jadi, sebagian besar penyebab adanya cuaca ekstrim adalah manusia. Jangan sampai kita termasuk dari bagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, cara penanganannya, yang pertama pembatasan kendaraan bermotor. Jadi, baiknya ketika anak-anak memang sudah cukup memiliki motor dan mobil, tidak perlu menambah lagi ketika memang tidak perlu. Karena nanti akan menambah polusi udara. Kemudian yang kedua, pengawasan terhadap limbah industri. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian program penanaman 1000 pohon dan penambahan ruang terbuka hijau. Karena semakin banyaknya pohon akan membantu udara di sekitar kita semakin baik, akan membantu mengurangi polusi udara. Untuk itu, salah satu hobi yang baik adalah memperbanyak tanaman di sekitar rumah kita. Nah, baik anak-anak, di sini ada beberapa tips atau cara dalam menghadapi cuaca ekstrim. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, minum air putih yang cukup, apalagi kalau kondisinya sedang panas yang terik. Maka
kalian perlu banyak minum air atau minum air yang cukup supaya cairan yang keluar dari tubuh kalian bisa tergantikan. Kemudian olahraga yang teratur, sebelumnya kita juga sempat mempraktikkan beberapa gerakan olahraga keseimbangan kaki yang mudah yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian istirahat yang cukup, tidak terlalu banyak main ya. Jadi anak-anak sudah harus pandai mengatur waktu ya. Saatnya bermain, saatnya istirahat, saatnya tidur, makan dan lain sebagainya. Yang berikutnya minum vitamin, bisa madu dan lain sebagainya. Kemudian sedia payung atau jas hujan karena saat ini kondisinya sedang tidak menentu, pagi hari cerah, siang harinya bisa hujan. Nah, maka kalian perlu menyediakan payung atau jas hujan. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan karena ketika rumah kalian kotor atau lingkungan kalian kotor maka akan menjadi sarang penyakit. Selanjutnya, ini adalah beberapa bencana yang sebelumnya juga sudah Bu Eva sebutkan akibat dari cuaca ekstrim. Yang pertama, banjir, karena hujan yang terus-menerus, hujan deras tidak ada berhentinya. Kemudian longsor ya, longsor juga pengaruh dari hujan yang terus-menerus. Kemudian kebakaran hutan, ya ini kalau musim kemaraunya berkepanjangan. Kemudian yang terakhir adalah pohon-pohon yang tumbang akibat dari angin atau hujan yang lebat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi hari ini Bu Eva cukupkan sampai di sini. Tetap semangat anak-anak Bu Eva. Kalau ada yang tidak dimengerti atau kalau anak-anak memiliki masalah dalam pembelajaran daring atau dalam memahami video yang Bu Eva buat, silakan saja langsung WhatsApp Bu Eva gitu. Bu Eva, aku mau video call. Bu Eva, aku mau tanya. Insya Allah Ibu usahakan untuk bisa video call anak-anak ataupun menjawab pertanyaan anak-anak. Jadi tidak perlu sungkan menanya kepada Bu Eva ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.